Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan user-centered design dan system-centered design dengan studi kasus pengembangan aplikasi berbasis web dan berbasis mobile atau Android dan iOS. Nah, di sini saya akan membandingkan perbedaan antara UCD dan SCD itu dengan 3 studi kasus. Yang pertama ada studi kasus tentang penerapan UCD pada perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset TI berbasis web di bidang TIK Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Yang kedua ada studi kasus tentang penerapan metode UCD pada perancangan aplikasi darurat berbasis Android. Dan yang ketiga ada studi kasus tentang implementasi sistem informasi layanan perjalanan wisata menggunakan metode UCD dan WebUS atau Website Usability Evaluation Tool. Nah, di sini ada perbedaan UCD dan SCD secara umum. User-centered design adalah semua yang berfokus pada kebutuhan dan konteks pengguna, sedangkan System-Centered Design atau SCD adalah semua yang berfokus pada apa yang mudah dibangun di atas platform. Platform adalah sekelompok teknologi yang digunakan sebagai dasar di mana aplikasi, proses, teknologi lain dikembangkan. Platform adalah perangkat keras dasar atau komputer dan perangkat lunak atau sistem operasi tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan. Nah, di sini disuruh mencari perbedaan dari UCD dan SCD. Namun sebenarnya menurut saya pengertian dari UCD dan SCD itu sama. Cuman kalau misalkan UCD itu yang menjadi objek itu adalah si pengguna atau usernya. Sedangkan kalau misalkan SCD itu sendiri yang menjadi objek adalah sistemnya atau perangkat lunak dari apa yang telah dijalankan oleh si pengguna itu. Oke, sekarang lanjut untuk membahas per studi kasus. Studi kasus yang pertama dimulai dari User-Centered Design. UCD disebut juga dengan Human-Centered Design, merupakan suatu metode yang dimanfaatkan untuk pengembangan sistem secara interaktif yang bertujuan untuk membuat sebuah perangkat lunak atau sistem. UCD adalah tahapan-tahapan desain antarmuka yang berfokus pada kegunaan, kebutuhan pengguna, lingkungan, tugas, dan alur kerja pada desainnya. Hal-hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam UCD adalah yang pertama, target pengembangan aplikasi adalah pengguna. Yang kedua, perancangan terstruktur atau terintegrasi. Yang ketiga, ada proses pengujian dari awal akhir melibatkan pengguna. Dan yang terakhir, ada perancangan interaktif. Selanjutnya, dalam metode UCD ada 4 tahapan yang harus dilalui secara iterasi. Di antaranya adalah yang pertama, ada specify the context of use atau mengidentifikasi pengguna yang akan menggunakan aplikasi. Yang kedua, ada specify user and organizational requirements atau mengidentifikasi apa saja yang pengguna butuhkan terhadap aplikasi. Yang ketiga, ada product design solutions. Merancang desain sebagai bagian dari mewujudkan solusi dari aplikasi yang sedang dirancang. Dan yang terakhir ada evaluate designs atau untuk mengevaluasi desain yang telah selesai dilakukan pada tahapan yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas sistem center design yang ada di studi kasus itu. Sistem center design berfokus pada perorganisasian fungsionalitas sistem dan membangun produk dalam interpretasi perancangan sendiri dan implementasi pemikiran sistem. Di sini membahas tentang manajemen aset yang berbasis web. Web ini termasuk dalam SCD karena merupakan bagian dari kebutuhan perangkat lunak untuk bisa digunakan. Sistem informasi manajemen aset merupakan perangkat lunak atau aplikasi pengelolaan barang atau aset yang digunakan pada perusahaan yang memiliki aset dalam jumlah banyak, sehingga sulit melakukan pengelolaan dan membutuhkan sebuah divisi tersendiri untuk pengelolaan aset. Dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi, maka akan dapat membantu perusahaan untuk fokus terhadap tujuan dan pengelolaan aset.
Sistem informasi yang menggunakan jaringan internet juga dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aset. Pembuatan perangkat lunak sistem informasi ini menyediakan beberapa fitur yang digunakan untuk mengelola aset seperti pemeriksaan aset, permintaan aset, pembelian inputan data, menghapus data aset, sehingga membuat laporan akhir. Nah, di sini ada adalah tampilan hasil dari manajemen akses berbasis web. Yang pertama, ada tampilan halaman loginnya adalah seperti ini. Yang kedua, ada tampilan halaman beranda seperti ini. Yang ketiga, ada tampilan halaman untuk menambah aset. Yang keempat, ada tampilan untuk menambah jenis aset. Yang selanjutnya ada tampilan detail kondisi, ada tampilan untuk mencetak laporan aset. Yang ketujuh, ada tampilan halaman manajemen pengguna aset. Dan yang kedelapan adalah tampilan halaman untuk menambah pengguna aset. Lanjut untuk ke studi kasus yang kedua. Yang pertama kita bahas UCD-nya. UCD adalah pengembangan aplikasi telepon darurat ini dengan menerapkan metode UCD. Konsep dari UCD atau User Centered Design adalah user berperan sebagai pusat dari proses pengembangan sistem, sifat dan tujuan yang didasarkan dari pengalaman pengguna. Kunci utama dari keberhasilan metode ini adalah membangun sebuah kedekatan antara pengembang sistem atau programmer yang sesuai dengan keinginan pengguna. Menurut Albani dan Lombard di tahun 2010, pada buku UCD, For is Rich terdapat 5 proses dari UCD, atau User Centered Design. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 3 proses saja. Yang pertama ada Plan the Human Centered Design. Pada tahap ini dilakukan diskusi terhadap orang-orang yang akan mengerjakan proyek untuk mendapatkan komitmen bahwa proses pembangunan proyek adalah berpusat kepada pengguna atau user. Yang kedua ada specific the context of use untuk mengidentifikasi orang yang akan menggunakan produk ini. Ini akan menjelaskan untuk apa dan dalam kondisi seperti apa mereka akan menggunakan produk. Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode identity stakeholders pengguna aplikasi yaitu warga masyarakat yang dalam konteks keadaan darurat. Yang terakhir ada specific user and organizational requirements. Pada dasarnya, pada tahapan ini adalah tahap penggalian informasi atau data untuk mengumpulkan kebutuhan dari pengguna. Kemudian, setelah informasi atau data telah terkumpul, dilakukanlah penataan informasi dari data kebutuhan pengguna tersebut. Lalu, kebutuhan pengguna digambarkan ke dalam berbagai bentuk atau teknik, seperti narasi, gambar, atau diagram, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau menggali kebutuhan. Nah, untuk sistem centered design-nya, di sini membahas tentang aplikasi darurat berbasis Android. Nah, Android ini termasuk dalam sistem centered design karena merupakan bagian dari kebutuhan perangkat lunak untuk bisa digunakan. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti smartphone dan ditulis dengan bahasa pemrograman Java. Sistem operasi mobile device yang sedang berkembang saat ini adalah sistem operasi mobile device yang berbasis Android dan didukung oleh Google Inch, sehingga membuat aplikasi ini berkembang pesat ke seluruh dunia. Aplikasi Android ini memiliki sifat kode yang terbuka atau open source, membuat banyak orang yang tertarik untuk ikut mengembangkan sistem operasi ini dan menjadikan Android sebagai sistem operasi yang menawarkan banyak varian aplikasi. Aplikasi ini membangun pengguna ketika menghadapi keadaan darurat sehingga tidak akan terkendala untuk mencari pertolongan dengan cara mencari informasi kontak instansi yang telah tersedia pada layanan bantuan ketika sedang berada dalam keadaan darurat. Berbagai macam
instansi penting jika berada dalam keadaan darurat. Di antaranya adalah instansi pemadam kebakaran, instansi rumah sakit, instansi polisi, dan instansi lainnya yang dapat membantu ketika seseorang berada dalam keadaan darurat. Nah, berikut adalah contoh tampilan layar atau tampilan Android. Nah, ini adalah di mana tampilan pilihan kondisi. Apakah kita dalam kebakaran atau dalam keadaan lain. Di sini ada tampilan list instansi yang terdekat atau polisi terdekat, pemadam kebakaran terdekat. Kemudian nama instansinya apa? Kemudian di sini juga ada berita. Kita menulis dalam keadaan darurat apa kita saat itu gitu. Dan yang terakhir ada tampilan edit profil kita. Nah, oke, selanjutnya di studi kasus yang terakhir. Yang pertama adalah kita membahas UCD, User Centered Design-nya. Metode UCD menggunakan produk sebagai fokus utama dan bertujuan untuk mendapatkan hasil desain yang dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Menurut konsep UCD oleh Norman, terdapat 4 saran tentang bagaimana seharusnya desain. Yang pertama, membuat mudah untuk menentukan tindakan apa yang mungkin dilakukan setiap saat. Yang kedua, membuat hal yang terlibat termasuk model konseptual sistem, tindakan alternatif, dan hasil tindakan. Yang ketiga adalah mempermudah mengevaluasi kondisi sistem saat ini. Dan yang terakhir adalah ikuti pemetaan alami antara usulan dan tindakan yang diperlukan, antara tindakan dan efek yang dihasilkan, dan antara informasi yang terlihat dan interpretasi status sistem. Nah, untuk sistem center design-nya, di sini membahas tentang sistem informasi layanan perjalanan wisata menggunakan metode Webush atau Webush ini termasuk dalam sistem termasuk ke dalam SCD itu karena sama seperti web atau emang web yang merupakan bagian dari kebutuhan perangkat lunak agar bisa digunakan. Website Usability Evaluation Tool atau Webush dikenal sebagai alat evaluasi kegunaan untuk sistem berbasis web dalam proses pengembangan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sistem dan kepuasan pengguna. Dengan mengevaluasi sistem interaktif seperti situs web, masalah kegunaan dalam sistem yang dapat ditemukan melalui perbaikan atau desain ulang. Sistem dan antarmuka yang lebih baik dapat dibuat. Kuesioner kegunaan Webush berfungsi untuk mengevaluasi masalah kegunaan dalam sebuah situs web. Menurut Chiu dan Salim, kuesioner kuesioner Webush berisi 4 kategori usability sebagai klarifikasi kriteria usability seperti yang pertama ada konten, organisasi, dan keterbacaan, ruang tampilan, deskripsi, hyperlink, organisasi, informasi, dan lain-lain. Yang kedua ada navigasi dan tautan, pencarian informasi, warna tautan, respons sesuai dengan harapan pengguna, dan lain-lain. Yang ketiga ada desain antarmuka pengguna seperti ikuti konvensi dunia nyata, desain konsisten, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kinerja dan efektivitas, waktu pengunduhan, dapat diakses, dan tombol kembali. Kemudian ini adalah tampilan seperti gambaran hasil implementasi halaman utama apabila menggunakan Webush atau website Usability Evaluation Tool. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kekurang tepatan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.